Yang paling berpengaruh nih emak, Bang. Karena hampir dulu setiap hari saya telepon mak atau mak saya telepon saya. Karena dianggapnya saya punya jin, sehingga jin itu menarik jamaah itu jadi ramai. Saya bilang tak ada, saya tak ada kawan-kawan sama jin. Kalau hari ini ada mak kita, mak saya, mak Ustadz ada di depan mata. Itu saya pesankan ke kawan-kawan, jangan pernah berpikir orang tua kita masih lama. Jangan lupa tonton Cakap, Jangan Tak Cakap, subscribe, like, and share. Camera! Running! 1, 2, 3, take 2. Action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hardi. Ustadz, dalam perjalanan Ustadz sampai ke doktoral, siapa yang paling berpengaruh dalam diri Ustadz? Yang paling berpengaruh nih emak, Bang. Karena dia dari kecil, dulu waktu saya belum sekolah, saya duduk di depan rumah pagi, ada Bang Ayub namanya lewat depan rumah naik sepeda. Dia sekolah ke pesantren, kata almarhumah nih, kau mesti macam si Ayub. Kau mesti macam si Ayub nanti pesantren. Kemudian setelah saya sanawiyah SMP, Pak Cik saya, adik sepupu mak nih, namanya Dr. Andus Haji Mansur Ali. Dia dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Darul Ulum. Kata dia, kau mesti macam Mansur, kau mesti Dr. Andus. Jadi dia selalu buat target-target tinggi buat saya. Kau mesti Dr. Andus. Aku ingin kau jadi penghafal Quran. Aku ingin kau jadi qori. Sebagiannya tak tercapai. Saya tidak hafal Quran, saya tidak jadi qori terkenal. Saya yakin keberhasilan hidup saya adalah motivasi orang tua, ayah mencari nafkah, mereka berbagi tugas, ibu lebih ke pendidikan. Doa-doa. Makanya ketika dia meninggal tahun lalu Maret 2019, saya pikir hidup saya juga berakhir. Karena saya menganggap saya menumpang tuah, kata orang Melayu, menumpang tuah aja hidup saya, Bang. Ya, saya melihat hampir sama, Ustadz. Saya juga, katakanlah jasa mak saya sangat besar, berpengaruh pada diri saya. Saya dapat kesempatan, Ustadz pernah memberikan tausiah waktu 100 hari mak saya meninggal dunia. Dan di situ saya melihat bahwa sampai hari ini Ustadz, kadang-kadang saya menunggu telepon saya ini berdering, bunyi handphone ini, karena hampir dulu setiap hari saya telepon mak atau mak saya telepon saya. Kalau hari ini Ustadz ada merasakan perasaan seperti itu atau tidak? Saya pernah makan, ada namanya ikan kopye indak betulang, ikan panggang, enak sekali di kuok. Jadi waktu saya makan itu, saya dulu biasa kalau makan enak, saya pesan satu untuk bungkus untuk emak. Asal enak saya makan, bungkus satu. Jadi waktu saya makan ikan itu, hampir saya minta bungkus. Dalam pikiran saya dia masih hidup. Dalam pikiran saya dia masih ada di rumah. Dia menunggu saya pulang. Dia akan makan dengan saya. Baru saya sadar bahwa dia, saya sepertinya dia ada. Dia ada menunggu saya di rumahnya. Saya tidak berpikir dia meninggal. Ya. Apa yang terpikirkan pada emak, Ustadz, pada saat emak melihat Ustadz ada di YouTube dan berceramah? Adakah ia memberikan kesan atau malah kritikan kepada Ustadz pada saat itu? Dia pernah pergi umroh, guide-nya waktu itu Ustadz Jurnalis. Ustadz Jurnalis, Ustadz terkenal di Pekanbaru. Kata dia, hebat Ustadz Jurnalis itu ceramah. Dipuji-pujinya Ustadz Jurnalis. Hebat betul dia ceramah. Seolah-olah dia mengatakan, kau bisa tak macam Ustadz Jurnalis itu ceramah. Dia tak pernah memuji saya, mengapa enggak. Dia selalu menceritakan Ustadz yang hebat-hebat. Lalu kemudian dia selalu ada pengajian, suka pengajian musola sana. Jadi dekat rumah itu ada pengajian
kebetulan fatwanya itu agak keliru. Ya, Agak keliru, saya katakan itu tak betul, Mak. Itu dalilnya dalilnya hadis maudhu, tak betul. Kata dia, ini ustadz kami, katanya. Karena saya bilang, aku ini ustadz juga, saya bilang. Nah, jadi dia tak pernah saya baru tahu ketika jamaah itu ramai, pernah saya bawa dia pengajian, jamaah penuh masjid itu. Dia tidak memuji saya, dia tanyanya saya, kau ada memelihara jin tidak? Karena dianggapnya saya punya jin, sehingga jin itu menarik jamaah itu jadi ramai. Saya bilang tak ada, saya tak ada berkawan-kawan sama jin. Saya baru tahu dia mengagumi saya setelah dia meninggal. Jadi saya pergi ke Madura tanggal 16 hari Sabtu 16 Maret 2019 kosong. Saya biasa kosongkan satu hari, saya jalan dengan dia. Saya jalan, saya bawa jalan, makan, pokok cerita khusus hari Sabtu. Hari Ahad saya pergi ke Madura. Tanggal 17 hari Ahad saya ke Madura. Tanggal 19 subuh dia meninggal. Jadi 2 hari sebelum itu saya habiskan waktu untuk dia. Jadi di rumah itu dia dengan makcik. Saya tanya makcik, apa yang dia lakukan malam sebelum meninggal? Kata makcik itu dia biasa, macam biasa. Dia malam tahajud. Habis tahajud dia baca Quran. Habis baca Quran, biasanya sebelum, kalau hari malam Senin dia makan sahur, mau puasa Senin, tak tinggal puasa Senin Kamis, walaupun umurnya waktu itu 71. Jadi malam itu dia makan sahur, habis makan sahur tuh ditontonnya kau di YouTube, kata makcik. Ditontonnya kau di YouTube, lama dia menonton kau di YouTube, kata makcik. Setelah dia menonton kau di YouTube tuh ditutupnya, itulah dia mau mandi sembahyang subuh. Di kamar mandi itulah pening kepalanya, lalu kemudian dia ke tengah, karena makin sakit dibawa mereka ke rumah sakit, tapi dia sudah mandi, sudah bersih. Persis semacam yang dia sampaikan dulu, dia selalu bilang ke saya, Bang, aku kalau bisa mati habis mandi. Kenapa gitu, Mak? Supaya tak susah orang membersihkan aku. Aku kalau bisa mati itu tak usah pakai sakit-sakit. Kenapa begitu, Mak? Karena aku tak ada anak perempuan. Kau sibuk laki-laki, adik kau laki-laki. Kami adik-beradik 2 orang. Aku kalau bisa tak pakai sakit-sakit, habis mandi, mati. Persis macam. Jadi situ saya yakin hidup saya ini doa dia. Dia sangat selalu mendoakan saya. Tapi dia tak pernah menunjukkan dia kagum dengan saya. Tapi saya yakin dia mendoakan saya. Begitu, Bang. Kalau hari ini ada mak kita, mak saya, mak Ustadz ada di depan mata, apa yang mau Ustadz ucapkan? Waktu itu saya terlalu, mak ini ada kakaknya, umurnya sekitar 85, masih hidup. Jarak dia dengan kakaknya itu mungkin sekitar 11, 12, 13 tahun, masih hidup. Jadi saya selalu berpatokan, kakak mak ini masih hidup, jadi mak ini masih lama. Itu saya pesankan ke kawan-kawan, jangan pernah berpikir orang tua kita masih lama. Saya salah. Andai bisa dimundur waktu, saya akan kosongkan dalam sebulan itu selama ini saya kosongkan sehari aja. Saya kosongkan sehari, lalu saya jalan, makan. Memang semua rumah makan Pekanbaru nih, semua rumah makan Pekanbaru ini pernah saya masuki. Apa aja rumah makan tuh, asal ada rumah makan baru saya bawa makan. Cuman kalaulah waktu ini boleh dimundurkan balik, saya maunya itu buatlah kosong agak 5 hari, pergi ke Melaka, pergi ke tempat-tempat yang sejarah, begitu. Mesti. Memang dalam pikiran saya nanti agak tenang sedikit. Gitu. Cuman saya salah di situ aja. Yang lain tak ada. Yang lain semua mau dia saya turutkan.
Kalau mau diulang-ulang kesalahan, kekeliruan saya itu aja. Jadi saya sampaikan pesan ke kawan-kawan yang masih ada mak ayahnya, yang masih hidup. Kosongkan waktu agak 3 hari. Puaskan, bawa jalan. Makan, tidur, cerita, ngobrol, peluk, cium. Supaya tak menyesal. Tapi membawa makan itu juga penting. Sekarang tempat-tempat yang dulu biasa saya bawa itu, Ya. habis sholat Jumat, saya singgah ke tempat itu, saya duduk di tempat duduk dia itu, saya makan di situ. Itu bisa juga mengobati rindu. Ya. Sama, Makan Ustaz. di tempat dia makan itu, duduk di situ, bisa juga mengobati rindu. Nah, jadi bisa jadi juga sengaja memang dibuat Allah kita tak pernah merasa puas supaya kita tetap rindu dan Ya. kita berdoa terus. Amin ya Ustaz. Kita berpindahlah Ustaz, karena saya pun tak kuat lagi juga ini. Jadi sebak dan dada saya ini Ustaz. Kapan Ustaz pertama kali berceramah di depan umum? Apakah waktu madrasah atau kuliah di S1, S2, S3 atau di mana? Pertama kali. Jangan lupa tonton Cakap, jangan tak cakap, subscribe, like, and share.